Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini, gua- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang stay tune terus di channel Bagas Alga Vicky. Hari ini gua akan masuk ke channel yang berjudul Ngegas Ngobrol Bareng Bagas. Nah, hari ini gua kedatangan tamu yang spesial banget. Dia itu adalah penerbit buku, dia itu adalah seorang entrepreneur juga. Dia itu pokoknya keren lah, keren banget dan sekarang sedang bekerja sama dengan perusahaan gitu kan, perusahaan Smart Friend. Nah, buat teman-teman bisa banyak belajar dari beliau. Mas Pur, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, udah lama kita tidak berjumpa. Iya nih. Udah lama banget. Terakhir terakhir kapan ya Mas? Di BX kalau nggak salah ya, yang sama anak itu loh. Iya mungkin. Udah lama banget lah ini. Lama banget 2000 berapa itu ya, aku belum nikah kalau nggak salah tuh. Iya. Sekarang udah isi belum? Alhamdulillah nih detik-detik nih Mas, udah bulannya. Oh, Istri udah juga bulan. istri juga udah kontraksi terus kan, tapi kan kontraksi palsu Hmm. kan, jadi ya deg-degan juga, harus siaga satu gitu. Ya, mudah-mudahan lah. Selamat ya. Amin ya Allah, amin. Terima kasih. Amin, amin. Keluarga gimana Mas Pur, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih rutinitas Mas Pur, kayak sibuk banget kayak ini, tamu yang paling sibuk nih ini. Bukan sibuk, menyibukkan diri ya. Tepatnya itu. Gitu. Jadi sibuk apa sih Mas Pur sekarang Mas Pur? Kalau boleh tahu. Saya ya masih sibuknya sama sih seperti sebelum-sebelumnya. Hmm. Di bidang ini Mas Pur, di bidang di apa, penerbit atau yang apa kemarin apa tuh yang Smart Friend? Ya, kalau smartphone itu kan komunitas saja. Oh. Jadi di sana juga sambil sharing-sharing gitu. Jadi sibuknya selama pandemi ya berbagi aja gitu. Konveksi mandek, mati Oh, total. konveksi gimana? Iya, karena kan saya fokus di sekolah ya. Oh. Jadi sekolah stop, sekolah nggak masuk ya kita otomatis stop juga gitu. Dan mulai mulai ada yang masuk sekarang ini outbound guys. Outbound, yang lagi ini malah outbound malah. Ya, yang alhamdulillah nih akhir tahun ini mungkin ada beberapa yang kita mau garap outbound untuk teman-teman ya teman-teman UKM juga ya teman-teman UKM masih daerah Tangerang juga gitu. Yes. Karena kita juga Tangerang bisa kali. Ini rencananya outbound gimana Mas? Apakah bisnis outbound atau apa nih yang apa ide emas nih kalau boleh tahu ya, silahkan apa-apa. Ya, jadi sebenarnya kan konveksi itu saya nggak expert banget ya di sana gitu. Jadi saya nggak begitu memahami. Saya cuma tahu proses alur produksinya gitu ya. Cuman secara perhitungan biaya dan lain sebagainya saya nggak memahami itu gitu. Ya itu dijalankan aja sama kakak-kakak gitu kan. Kita ya ada duit dikit tambah di situ gitu. Nah, sebenarnya yang saya jalankan dari dulu itu adalah training kan, gitu kan, untuk teman-teman UKM gitu. Dan training SDM dan juga uh, outbound gitu lebih banyak di sana gitu. Ya waktu itu kan terakhir sebelum PSBB lagi di Jakarta itu kan kita ada outbound juga kan dengan Pak Asrof tuh. Iya, benar benar benar. Itu juga lumayan gitu kan. Apa namanya? Sudah mulai titik-titik cerah lah gitu ya. Tapi kemudian PSBB lagi ya sehingga nggak bisa lakukan outbound secara offline gitu. Meskipun sekarang banyak dikembangkan yang namanya outbound virtual gitu. Tapi menurut saya kerasanya itu team building itu ya ketemu gitu. Iya sih, benar benar. Gitu. Ada juga yang aku baru dengar nih Mas, baru tahu juga adalah outbound-nya itu ya karena orang pada suka sepeda jadi lebih ke sepeda ya. Jadi sepeda kita kemana, ke desa mana gitu loh.
tuh ada tuh. Hmm. Ada tuh yang terbaru tuh. Jadi jadi kayak outbound kali ya, tapi mungkin aku nggak ngerti nih. Ini kayak mungkin terlalu padatnya di mana? Terlalu padat di kota dan banyak orang yang sekarang pakai sepeda ini pindah ke desa. Jadi bawa mobil bak buat sepeda-sepedanya gitu, terus kayak apa ya? Touring gitu kali ya. Itu ada juga tuh kayak gitu. Seru juga sih kayak gitu tuh. Iya, Ya kalau kalau itu kan murni sport aja gitu kan, olahraga gitu. Tapi kalau di sepeda kan tidak ada yang namanya outbound sebenarnya. Ya mereka ini aja. Kalau itu sport, kalau yang di gunung-gunung ada trail ya trail pakai sepeda gitu ya. Ya ada banyak gitu trail sepeda trail, trail pakai sepeda itu. Itu banyak banget lah sekarang sudah mulai tumbuh kalau masalah yang trail ya. iya. Apalagi sepeda gitu ya. Iya bener. Harga Aduh. yang tadinya 1 juta jadi 2,5 juta gitu. Nah, Ya, jadi bisnis bisnis tukang sepeda ketiban rezeki lah gitu. iya benar. Benar. Ini banget Gitu. ya. Ya aku melihat juga Indonesia tuh ya begitu ya, agak latah kali ya Mas ya. Aku nggak tahu nih, aku melihat sepeda sepeda semua. Iya, Terus zaman dulu bisnis cappuccino cinco semua gitu. iya. Gitu Ya aku. mungkin dibilang latah juga kali gitu. Tapi mungkin itu adalah peluangnya kali ya. Jadi karena uh, potensial marketnya besar gitu ya. Kayak sepeda itu kan pertama-tama PSBB muncul gitu kan, itu mulai tumbuh gitu kan. Nah, sehingga orang melihat itu ada celah gitu, celah pasar yang tadinya orang nggak bisa kumpul-kumpul dengan sepeda, mereka paling tidak bisa kumpul kan gitu. Nah, benar, benar. Karena jenuh banget di rumah tuh Mas Pur. Jenuh banget. Mungkin ya. Stress. Sudah apalagi sudah hampir berapa bulan ini? 7 bulan, 8 bulan ya? Nah, benar-benar. Kan dari Udah awal. mulai HPL nih berarti. Memang karena PSBB gitu kan, suaminya negatif, istri positif Mas Pur. Ya itu positif hamil ya. Emang di situ, jadi berkahnya tuh di situ sebenarnya kan. Mas Pur, boleh dong cerita pengalaman Mas Pur lah berbisnis. Kan ya kita udah lama banget ya. Kita dari tahun berapa sih ya? Ketemu tuh dari tahun 2014 kalau nggak salah ya. Yang TDI berarti Iya, 2014 2014 di Win. di UIN ya, UIN. Terus Mas Pur sibuk, aku juga, jadi kita jarang ini, terus ketemu lagi di mana, jadi emang udah lama. Ya, atau bisnisnya Mas Pur itu adalah penerbit. Ya, aku tahu nih, dulu kita pernah ngobrol masalah gas, yuk kita bikin buku masalah apa, internet marketing dulu. Aku masih inget banget. Iya. Masih inget banget. Ya, mungkin tuh nanti bisa kita jadikan ya guys ya. Nah itu tuh makanya tuh aku, Mas, ini kapan nih kita jadikan lagi? Karena aku belum pernah ngebahas lagi masalah itu. Nah, Iya. Jadi itu. dulu memang nulis itu kan jadi ini apa namanya? Jadi hobi gitu ya. Kemudian hobi yang kita seriusin untuk bisa dapetin nggak hanya sekedar menelurkan buku-buku gitu, tapi juga mendapatkan revenue gitu ya. Meskipun secara nggak langsung saya nggak terlalu fokus juga gitu di sana gitu kan. Gitu. Jadi waktu itu dulu waktu sudah buku-buku itu juga lumayan, kita dapat klien cukup lumayan ya. Nyetakin buku, nerbitin buku itu bukan terakhir sih. Yang pernah kita dapetin salah satunya bantu nulis temen gitu ya di salah satu perusahaan yang kita tulisin adalah presidennya PHD gitu ya. Terus juga kita bantu nerbitin buku yang ditulis oleh Ketua IJMI Kabupaten tentang Wagub ya, perjalanan politiknya Wagub Banten gitu ya. Pak Andika Surumi. Jadi itu kita yang menerbitkan juga gitu. Kita yang editing, kita yang menyetakkan gitu. Dan itu waktu itu sih dibagi-bagi ke teman-teman gitu ya, ke kolega.
Itu sih, jadi kalau penerbit ya, jadi waktu penerbit itu kita jalan, sebenarnya outbound, training, itu juga kita sudah jalan gitu. Oh, emang bisnisnya banyak sih ya ini. Ya, jadi bukan banyak, jadi buat kerannya aja gitu kan. Ini kayaknya kalau seumpamanya nulis buku gitu ya, ada orang mau mau bikin buku, masa kita tolak, ada rezeki gitu ya. Ya kita buatkan kanalnya lah gitu kan, meskipun tidak kita seriusin secara langsung gitu ya, karena kalau nyerusin kayaknya butuh tim yang expert juga gitu, yang harus punya visi yang sama gitu. Tapi Makanya kan di outbound itu seger gitu ya, training itu seger gitu. Gitu. Ya kalau nulis kan hobi aja guys. Jadi kalau nulis itu hobi karena bisa dikerjakan kapan aja gitu ya. Kecuali memang ketika ada nulisin buku tokoh segala macem kan kita butuh nginep di tempatnya tokoh dan lain sebagainya gitu. Untuk sarana belajar kalau di situ gitu. Dan nambah kolega. mantap. Jadi lebih ke edukasi sih ya, kalau lihat ya edukasi. Terus kok bisa masuk ke Smartfriend? Kok bisa nyampe sana itu tuh tiba-tiba langsung kayak membawa Smartfriend. Ih, keren banget sih, kayak gandeng perusahaan nih kan, kok bisa gitu. Aku juga penasaran gitu kan. Iya, saya waktu 2000 berapa ya? 2015 apa 16 saya lupa itu ya. Itu saya kerjasama sama Smartfriend. Jadi kita bawa Smartfriend untuk roadshow Gus to School dan Gus to Campus. Jadi kita roadshow Gus to School dan Gus to Campus untuk edukasi berkaitan dengan digital dan juga teknologi gitu kan. Tapi selain itu juga kita bahas tentang entrepreneurship, menulis, terus kemudian juga motivasi gitu. Jadi memang khusus edukasi gitu yang kita bawa ke sekolah-sekolah dan kampus itu. Ya melihat anak-anak Indonesia sekarang ini kan masih belum bisa memahami dirinya sendiri gitu ya. Mereka sekolah ya sekolah aja gitu kan. Mereka kuliah ya kuliah aja gitu. Ini menjadi masalah yang sangat luar biasa nantinya. Ketika mereka kuliah dan masuk kuliah sudah masuk ngerasa salah jurusan. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, itu dia. Gitu. Setelah merasa salah jurusan, mereka pilihannya cuma dua. Mereka pindah kuliah, pindah kampus, atau pindah jurusan. Ini kan buang-buang waktu lagi. Benar, buang waktu, buang uang juga tuh. Wah, buang uang juga gitu. Syukur kalau kaya, duit banyak gitu ya, terserah gitu. Kalau pas-pasan, nah itu. Kalau pas-pasan, udah orang tua juga pas-pasan, itu kan malah jadi beban gitu kan. Gitu. Dan juga kondisi ditambah anak-anak sekolah yang setelah lulus mereka juga kebingungan, gue mau ngapain gitu kan. Ya. Nah itu akhirnya kita masuk ke sana untuk kita berikan edukasi. Jadi kita ajarkan lah, kita ingatkan gitu bahwa after school itu ya aslinya kehidupan gitu ya. Jadi entah dia after school dari university ataupun dari sekolah umum gitu ya, tingkat SLTA gitu. Itu ya the real kehidupan gitu loh. Asli gitu. Betul. Kalau di sekolah dia masih bisa ditopang oleh orang tuanya. Ya. Kalau di kampus dia masih bisa ditopang oleh orang tuanya. Lah setelah lulus, lu mau ngapain gitu kan? Ya bisa hidup syukur gitu. Kondisi apalagi sekarang cari kerjaan susah. Nah ini yang kita sadarkan waktu itu bersama Smartfriend ya. Bersama Smartfriend, dan waktu itu juga saya juga belum ini ya. Smartfriend itu dulu sudah ada yang namanya perkumpulannya gitu dulu itu, Smartfriend Community, tapi pasti basisnya adalah di sosial media waktu itu. Yang isinya ya pelanggan-pelanggan Smartfriend. Nah, dulu kan saya 2000 berapa saya pakai Smartfriend itu ya. Nah, itu ada di sana gitu. Cuman pengukuhan dan segala macam baru ada beberapa tahun terakhir ini sih, 5 tahun terakhir ini mungkin ya gitu. Tapi itu saya juga belum masuk, guys. Oh gitu. Jadi saya cuma gandeng aja. Jadi saya memanfaatkan dana. Jadi kita ke sekolah-sekolah, mereka punya dana berapa? Ya 2 juta, oke. Kita masuk ke bawah sekolah, ke setiap sekolah gitu kan. Berarti intinya lebih ke personal dong. Misalkan aku nih punya kenalan dari Smartfriend ya, personal kayak gitu berarti kayak PR-nya ya? Atau kayak CSR atau apa dana? Ya CSR, dana CSR. Jadi ya ketika ini kan jadi bisnis lagi kan? Iya benar. Makanya
aku pernah dapat ide begitu karena teman pernah, Gas, lu kenapa nggak nyoba kerja sama perusahaan gitu, terus Mm-mm. CSR itu kan lu bisa, lu sebagai pembicara lu bisa kemana-mana gitu. Nah, Mm-mm. kenapa nggak main di situ? Nah, aku belum tahu caranya. Apakah harus PT Ah, misalkan ya, ataukah mm-mm. bisa perorangan? Nah, mungkin kan Mas Pur bisa sharing nih. Aku aja kok bisa ya, Mas Pur, gimana caranya gitu? Iya, jadi kita perorangan waktu itu ya. Oke. Perorangan. Dari awal itu saya ketemu dengan teman sih awalnya yang ketemu komdevnya gitu ya. Mereka sudah karena teman itu dulu di kampus di Amik gitulah ya di perkuliahan kampus kecil gitu. Nah, ketemu dan saya juga ketemu sana akhirnya kita bikin kegiatan bareng. Nah, Oke. kegiatan bareng itulah kita buat Gus to School sama Gus to Kampus. Hmm. Nah, setelah itu barulah kita kepikiran. Nah, mereka, Pak, kita mau lebih banyak enggak gitu. Bapak punya budget berapa gitu. Ya. Gitu ya akhirnya ya meskipun kita profitnya nggak terlalu besar ya di sana ya. Eh, ya paling tidak kita cuman sharing sekitar 1 jam 1,5 jam gitu. Eh, Profit 1 juta itu kan ya lumayan gitu. Lumayan, bener. Dikali berapa kali kan Nah, gitu kan itu dia. sebulan gitu. Gitu. Wah, ya waktu itu kan saya masih ini ya ibaratnya banyak keliling-keliling aja gitu ya nge-host gitu ya nge-MC ya ngisi seminar di Ya. sekolah dan kampus untuk dipanggil gitu ya. Nah, ketika dapat hal itu jadi oh oke juga nih gitu kan. Akhirnya saya seriusin, saya garap. Dan itu jadi revenue lagi gitu kan, jadi pendapatan lagi. Nah, dari situlah akhirnya saya gitu ya sekarang merancang bisnis bisnis untuk pendidikan anak-anak muda gitu. Jadi memang karena larinya nggak jauh-jauh dari yang namanya pengembangan ini ya, pengembangan sumber daya ya. Jadi tetap ke arah dua hal itu gitu. Gitu. Jadi tapi yang dulunya kita akan lebih banyak menggarap UKM gitu Ya. ya. Tapi sekarang kita coba ubah untuk mencoba menggarap pasar-pasar dari sekolah-sekolah gitu. Dan ternyata duitnya juga banyak. Di Wah, samping di samping banyak CSR yang bisa masuk ke sana iya. dan juga duit pemerintah itu untuk dunia pendidikan nggak habis-habis. Gitu. Betul, betul. Gitu. Bener, bener. Nah, Mungkin, ini yang mulai coba kita petakan. Nah, programnya juga sudah ada. Bahkan ada yang kita mau dorong untuk berbayar juga gitu. Tahun 2021 gitu. Setelah mereka masuk, kita masuk juga promosinya gitu. Jadi kita siapkan guys program yang berbayar dan program yang nggak berbayar. Jadi program yang berbayar ini ya untuk profit dan untuk ya sebagai uang lelah gitu ya teman-teman nanti yang terlibat juga kita gunakan untuk yang tidak berbayar ini programnya gitu. Jadi tetap sosialnya itu tetap harus ada. hadir gitu. Nah, sosialnya ini tapi kita ngarahnya ke entrepreneurship gitu. Oh, berarti contohnya kayak Mas Pur pernah sharing ya, waktu itu ada belajar PowerPoint misalkan gitu kali ya, buat bikin desain gitu-gitu. Itu kan kalau nggak salah gandeng sama Smart Friend ya. Iya, Tapi iya. itu masuk yang sosialnya. Karena kan kalau nggak salah gratis apa? Gratis, gratis. 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 Tapi kita sosialnya lebih spesifik. Jadi kita benar-benar pengen mencetak entrepreneurship gitu. Gitu. Di level sekolah menengah atas gitu. Jadi di anak-anak yang ya targetnya kita sih program sosial ini tahun tahun depan sudah bisa bisa terrealisasi Nah, gitu ya. Dan juga bisa kemudian ya bisa gandeng sponsor lah ya gitu kan apakah itu pemerintah ataupun tidak gitu karena program kita ini adalah bagaimana meningkatkan atau bagaimana meminimalisir lulusan itu nganggur gitu loh jadi ternyata kan data sekarang ini lulusan SMA SMK itu cukup tinggi ya, 20% lebih kan menyumbang apa namanya pengangguran di pengangguran. Indonesia gitu makanya kita siapkan program itu lah orang selalu bertanya ini kalau gratis gimana caranya kita untuk bisa hidup ya itu tadi kita ada program yang ke sekolah-sekolah itu mereka harus bayar ke kita per personnya berapa gitu itu yang kita gunakan untuk kegiatan sosial jadi kalau bicara bisnis itu sebenarnya saya nggak jauh-jauh dari yang namanya pengembangan sumber daya gitu ya gitu tapi yang sekarang serius ya itu tadi
outbound. Ini tahun depan insya Allah kita sudah siapkan program untuk kita mau sasar market mana nih, apa namanya, government gitu, government yang level mana itu yang akan kita sasar gitu. Itu udah mesti lari guys sekarang ini gitu ya. Itu benar-benar. Kan ini udah ngerem panjang banget gitu. Iya. Nanti pas kebuka harusnya lari cepet. Iya, ini kan kita sudah ngerem hampir 8 bulan ya. Udah ngerem 8 bulan. Ini ibaratnya kayak, aduh ini udah nggak kuat nih. Ini harus segera cepet tancap gas gitu kan. Ini nanti ketika tahun depan, masuk awal tahun, itu sudah kita akan siap tancap gas gitu. Mesti perbanyak lah gitu ya. Ini saya juga masih banyak belajar sih gitu ya. Banyak belajar bagaimana bisa ngelola gitu kan. Karena potensinya banyak banget nih. Besar banget gitu. Ya, apalagi kan katanya kita harus fokus kan gitu ya. Nah, benar. Padahal kalau aku pribadi nggak, kita sebagai business owner fokusnya ngembangin bisnis, gimana menyetak bisnis yang banyak kan gitu. Gitu. Asal setiap tempat itu ada orang-orang yang cocok, ada orang-orang yang tepat. Gitu. Benar-benar. Nah itu jadi pertanyaan buatku nih Mas. Itu kan tidak mudah mencari orang-orang ya. Karena banyak juga di luar sana dia punya banyak uang tapi dia punya trauma juga. Jadi kayak apa dihianati kah? Aku juga pernah dihianati. Terus ya ditusuk dari belakang gitu-gitu. Mas Mas Pur punya nggak sih apa ya senjata lah kok bisa bisnis ini bisnis aku dipegang sama orang yang tepat gitu. Apakah harus dari teman kah ataukah gimana nih kalau Mas Pur nih caranya nih? Teman lah, saya lebih nyari teman yang sudah tahu track record gitu ya, artinya sudah tahu oh dia ini sudah sering sama saya gitu ya, udah sering sama mamanya kita pergi bareng gitu ya, udah berhari-hari keluar gitu ya, udah sering kemana gitu kan, naik gunung bareng kah segala macam kah gitu. Jadi kita bisa lihat kepribadiannya, jadi kan dia ibadahnya gimana dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau seandainya ibadahnya benar, saya rasa itu dia nggak akan pernah yang namanya bertindak tidak adil gitu sih. Aku sih lihatnya dari situ aja udah stop gitu. Nah, kalau kemampuan itu bisa diasah, skill bisa diasah gitu. Tapi kalau kejujuran itu nggak bisa. Basic kali Mas ya. Emang itu basic kali, jujur itu kan basic iya, ya. Betul. Tika, itu nggak bisa diasah kan gitu. Tapi kalau orang mikir yang kompeten gitu ya, atau yang jujur. Kalau pilihannya cuma dua itu, nggak ada pilihan yang ketiga gitu kan. Iya. Pengennya kan jujur dan kompeten. Gitu. Tapi kan kalau pilihannya cuma kompeten atau jujur? Ya jujur dulu. Yang mana? Jujur dulu. Gitu. Kan basic itu. Betul. Jujur. Ketika sudah jujur kita bisa ngarahinnya. Ya. Nah waktu itu untuk yang sekolah-sekolah itu ini yang pegang temen, gitu, yang pegang secara penuh. Ya sekarang sudah mulai pandemi begini, pandemi kemudian tutup sekolah-sekolah berhenti gini ya kita ini dulu susun strategi yang matang dulu, setelah itu kita bisa jalan. Ya yang penting kita ada untuk bisa hidup lah guys gitu di masa pandemi gitu. Bener. Sehingga saya sering bikin kelas kan, ada yang berbayar waktu itu gitu ya. Aku juga kan pernah ikut itu. Iya, ada yang gratis, ada yang berbayar gitu ya, ada yang kemudian diundang kemudian kita dapat revenue, dapat imbalan gitu ya. Yang penting bisa bertahan aja dulu gitu. Ya alhamdulillah sih sejauh ini selama ini aman gitu ya, aman aja gitu. Gitu. Nah, tinggal 2020 tinggal 2 bulan ya, sekitar 1 bulan setengah gitu ya. Ya kita sudah harus siap menyusun 2021 ini. Kita akan mau seperti apa gitu ya. Jangan sampai ketinggalan lah, senior-senior di TDA juga udah keren-keren banget, masa kita harus di bawah terus, kan kita juga harus naik sedikit demi sedikit gitu. Gitu sih guys gitu ya. Tapi di masa pandemi ini justru kalau saya melihat nanti akan banyak perusahaan-perusahaan yang akan melakukan team building karena secara tadinya nggak ketemu ya, kekompakan mulai luntur gitu kan. Ini butuh mereka untuk kita semangati melalui kekompakan tim lewat team building. Ya, alhamdulillah nih akhir tahun ini insya Allah kita akan garap beberapa proyek lah. Wis, mantap. Makanya lewat outbound bikinnya. Ya, bisnis outbound. Jadi kan dulu itu saya punya pengembangan SDM, salah satunya adalah outbound. Gitu. Materinya dulu itu
ya macam-macam ya, tapi spesialis improvement sih, improvement gitu. Dan juga outbound, karena outbound itu kan tidak bisa lepas dari pengembangan SDM juga gitu. Iya. Maka itu jadi salah satu layanan. Wah, seru. Gitu sih. Pendidikan. Aku juga fokus sih Mas. Maksudnya sekarang kan fokus ke pendidikan, tapi pendidikannya di mana nih? Leo, otomatis kan paling kalau aku lebih ke bisnis sama internet marketing. Mm-mm. Paling ke situ, sama kalau pengembangan diri aku lebih ke public speaking. Ya kan lebih ke ngajarin kayak mentoring, konsultan gitu-gitu. Makanya udah belajar Mm-mm. bahasa Inggris, bahkan bahasa apa Mandarin, Cina gitu-gitu. Belajar sini apa ya ya Mas Pur lah lebih lebih paham lah gitu. Public speaking, MC gitu kan deg-degan juga karena mungkin beda kali Mas Pur. Mas Pur apa bisa serius, bisa ngelawak. Kalau aku nggak tahu ya bisanya ngelawak nih Mas Pur. Nggak bisa diem gitu loh. Iya. Duh, ya, ya. Sebenarnya nggak juga sih, guys. Saya itu kan ya namanya ini ya. STM dan STM itu nggak ada yang nggak serius gitu ya. Artinya ya kalau anak-anak yang nggak serius belajar sih banyak yang nggak seriusnya gitu ya. Tapi kalau yang niat belajar di STM itu semua serius karena yang namanya ngukur inci per inci mesin gitu ya, mili per mili mesin itu luar biasa. Kita butuh keseriusan. Apalagi yang berkaitan dengan listrik, kita ngurutin yang namanya jalur-jalur listrik dari titik sumber api gitu ya sampai ke lampu, sampai kemana-mana, sampai ke starter dan lain sebagainya, itu kan butuh kita belajar serius gitu ya. Dulu saya tuh orangnya nggak pernah kepikiran bisa bisa ngomong di depan orang-orang banyak gitu ya. Karena memang benar-benar nggak pernah ngerasain itu gitu gitu. Nah, waktu itu sih ketika saya kerja di Carrefour ya, waktu itu di retail ya di Carrefour, karena dipaksa oleh supervisor, udah maju Pur sana gitu kan. Akhirnya saya beranikan diri maju yang namanya megang mic di customer service depan tuh. Wow. Untuk promosi gitu. Itu pertama kalinya. Jadi itu rasanya ya nggak karuan itu ngomong apa gitu. Tapi ya setelah itu kecanduan malahan gitu kan. Enak juga ya gitu kan, kecanduan. Akhirnya masuk lagi gitu kan. Apa namanya, ikutin lagi besok coba lagi sampai akhirnya ngerasa bahwa kayaknya wah ini nggak seru nih gitu. Ada toa, kita main pakai toa di counter gitu kan. Nah itu dari situ tuh kayaknya mulai kasah gitu keberanian untuk ngomong di depan orang. Itu tadinya ya yang namanya malu, minder ya minder gitu. Nggak pernah kebayang gitu bisa bisa ngomong seperti itu gitu. Dan akhirnya waktu pindah ke Toyota pun ya itu didukung gitu. Dan di Toyota sendiri kan saya hampir 4 tahun ya, hampir 4 tahun megang mesin itu cuma 6 bulan. Megang mesin 6 bulan, sisanya Sisanya saya ngurus Kaizen, Toyota Service Management, kemudian standarisasi bengkel, outlet gitu ya, atau dealer gitu ya. ya. Terus kemudian juga HSE gitu kan, yang Health Safety and Environment gitu ya kan, berkaitan dengan kebersihan dan lain sebagainya. Terus kemudian juga keseluruhan bengkel gitu, improvement inovasinya gitu. Jadi megang mesin itu ya cuman di 6 bulan awal aja. Ya itu akhirnya sertifikatku cuman dapat Toyota Technician gitu dari Jepang gitu. Cuman yang Pro Technician-nya saya nggak nyampe, nggak dapat gitu kan. Ya Karena karena nggak serius di situ, betul. ya sih gitu. Ya, Gitu. ya harus fokus sih Mas, bener sih. Apa-apa harus fokus sih. Iya, Mas, apa dengan kondisi ini aku balik ke keadaan sekarang ya. Dengan kondisi gini kan banyak orang yang dipotong gaji, banyak yang di cut off lah, banyak banget gitu. Eh, menurut apa Mas Pur, peluang apa sih yang ada di sekitar nih dengan ada COVID nih? Kan Mas Pur ya pasti banyak banyak relasi lah, lebih dari aku lah, pas Mas Pur pasti banyak lah gitu. Maksudku apa aja sih, mungkin aku pada pengen tahu nih gitu loh. Yang Mas Pur tahu nih apa nih, pendidikan oke. Ya. Ya oke, apa misalkan herbal kali ya. Ya, yang jelas kalau di pandemi ini kan dulu di awal-awal herbal itu madu, kurma, itu Iya, luar biasa ya. Tapi sekarang juga udah mulai turun, orang turun. sudah mulai nggak aware gitu ya, udah nggak sadar gitu ya. Sudah
ya udah corona mah corona aja gitu kan. Ibaratnya begitu. Jadi udah nggak yang namanya kayak dulu gitu. Iya. Dulu itu kan kayaknya harus bener-bener jaga. Wah, madu itu sampai stok berapa aja habis gitu kan. Gitu. Ya, tapi selain itu sih banyak peluang ya. Nah, yang tentu banyak saudara-saudara, teman-teman di pabrik-pabrik yang kemudian juga di PHK ya. Di Tangerang aja sudah lebih berapa puluh ribu gitu yang karyawan sudah terrumahkan gitu kan, tanpa ada kejelasan apakah dia akan dipanggil lagi atau tidak gitu ya. Nah, tentu peluangnya besar banget sih ya kalau untuk di sekarang gitu ya. Salah satunya kalau teman-teman bermain bermain di masker gitu ya, itu itu bisa jadi salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Karena di kabupaten kemarin itu ya kita bina salah satu organisasi gitu, dapat yang namanya orderan dari kementerian itu besar banget gitu kan untuk pembuatan masker gitu. Ah, Jadi memang kalau kalau maskernya pesanannya banyak ya memang marginnya kecil gitu. Tapi paling tidak kan bisa bisa untuk operasional aja gitu kan. Artinya bisa untuk hidup gitu kan. Ibu-ibu di rumah bisa dapat tambahan penghasilan selain dari suaminya gitu iya. kan. Yang di PHK bisa dapat pekerjaan jahit maskernya kan gitu. Seperti itu. Itu salah satu peluang sih guys. Selain dunia pendidikan ya, dunia Nah, pendidikan tentu akan menjadi peluang yang sangat luar biasa lah besarnya gitu kan. Karena ya sekali lagi karena pemerintah sekarang Kemendikbud itu gencar banget tentang pendidikan vokasi, SMK dan sebagainya itu luar biasa. banyak Gitu juga sih. sih. Banyak juga aku juga lihat temanku juga yang apa rakamin ya, rakamin akademi kalau nggak salah. Mm-hmm. Itu temen juga ada di sana gitu yang kalau nggak salah dia salah satu yang founder kali ya kalau nggak salah aku lupa tuh si apa si Dani apa siapa namanya Andika kalau nggak salah itu juga dibikin masalah apa jadi kayak course ya short course gitu kali ya banyak Mm-hmm. banget yang bikin kayak gitu UI UX misalkan atau Mm-hmm. sosial media itu banyak banget sih pendidikan luas banget sebenarnya dan enak Betul. banget buat bisnisnya pendidikan gitu. Iya, jadi memang kalau dilihat peluang pasarnya ya dunia pendidikan non formal ini besar sih gitu kan yang ketika memang kita bisa manfaatinnya gitu ya. Tapi kalau soalnya teman-teman yang lain yang kemudian nggak bisa dunia itu gimana kan gitu Nah, pertanyaannya. Ya teman-teman bisa bisa banyak hal lah yang bisa dilakukan. Yang penting bisa untuk mendapatkan penghasilan. Ya salah satunya gitu kan di teman-teman UKM ini banyak banget yang sekarang juga berjualan. Mulai dari frozen sampai non frozen gitu ya. Mulai dari produksi sendiri ataupun memang mereka mengambil dari produk lain gitu kan. Ini dari usaha teman-teman yang lain. Ya salah satu yang bisa dijalankan ya jualan jualan gitu apapun ya. kayak kerja sama yang produsen misalkan bisa aja kali ya. Iya. Iya, sekarang ini saya coba jajakin produksi kaos kaki. Itu juga itu seru tuh Mas. Aku pernah hampir masuk di sana. Aku juga dulu punya klien itu 2018 kalau nggak salah. Itu juga seru tuh kaos kaki tuh. Seru tuh kaos kaki main itu. Makanya jadi peluangnya banyak banget setelah Iya. ya ya eh, semuanya kan kembali ke mindset. Ketika kita bicara masalah, maka yang hadir masalah. Ketika bicara problem, yang hadir ada problem. Ketika kita bicara kita susah, maka yang hadir adalah kesusahan. Jadi ketika kita berbicara bahwa ya sudah aku tuh nggak bisa ngapain selama pandemi ya sudah gini-gini aja, ya itu yang akan kita dapatkan gini-gini aja gitu. Nah makanya ya itu tadi karena kan kita bicara sendiri begini gitu, samanya saya bicara aku tuh nggak bisa, ini masalahnya luar biasa, saya nggak bisa keluar masalah, ini masalahnya banyak banget dan kita ketika kita bicara dengan diri kita sendiri gitu ya, mengutarakan hal tersebut, itu yang diaminin Allah gitu, ini yang diaminin Tuhan gitu kan, maka itulah yang akan kita dapatkan ya masalah nggak selesai-selesai lah, kesusahan lah, kerumitan dan lain sebagainya gitu ya, karena Allah itu kan sesuai dengan prasangka hambanya Ya, kan, gitu ya. Ketika prasangka kita baik, Allah baik. Ketika prasangka kita buruk, Allah buruk gitu ya. Maka ya udah kita tangkap aja apa yang bisa kita tangkap gitu.
Ya, makanya semuanya kan kembali kepada yang namanya mindset kita Benar. dari dalam diri kita. Ketika kita fokus masalah, maka yang hadir makin banyak masalah. Maka fokuslah pada apa yang bisa kita kerjakan, apa jadi solusinya gitu kan. Ya masalah yang namanya orang hidup itu akan terus ada masalah. Kalau nggak mau ada masalah ya mati aja kan gitu. Kan gitu. Ya nggak kan Ya, gitu ya. setuju. Mati aja Jadi bisa ngerepotin orang lain loh. Kalau nah ada itu utang. dia kan gitu. Gitu. Jadi fokus saja kepada sesuatu hal yang kemudian bisa kita lakukan. Karena dalam kehidupan kita itu ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang tidak bisa kita kontrol, kan gitu. Benar. Yang tidak bisa kita kontrol ya mungkin adalah sekarang kebijakan pemerintah, sekarang adanya corona, sekarang ada apa lagi gitu ya. Terus bencana alam itu kan nggak bisa kita kontrol. Benar. Terus apa yang bisa kita kontrol gitu ya? Yang bisa kita kontrol yaitu adalah respon kita, hati kita, pikiran kita, mindset kita, perilaku kita, tingkah laku dan sebagainya itu yang bisa kita kontrol dari dalam diri kita. Nah, ketika kita pengen bertumbuh, ketika kita pengen sukses, ya fokus aja yang bisa kita kontrol. Persepsinya diperbaiki, persepsi terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap Tuhan diperbaikin. Terus kemudian respon kita terhadap sesuatu masalah, terhadap yang hal-hal yang lainnya gitu kan kita perbaiki, emosi dan lain sebagainya gitu ya, prasangka kita, hati kita, tingkah laku kita perbaiki. Kita fokus pada itu, jangan fokus pada masalah yang lain yang di luar kita tidak bisa pegang gitu. Termasuk orang menghina kita, orang kemudian menyepelekan kita, orang nggak nganggap kita, ya biarin aja itu orang itu gitu kan. Orang ngomong jelek kita ya biar mulut dia, bukan mulut kita yang penting kan gitu ya. Biarin aja mulut dia ya yang bicara buruk bukan mulut kita. Maka fokus aja terhadap apa yang bisa kita kendalikan, yaitu respon paling penting adalah itu. Prasangka, tingkah laku itu yang harus kita terus kontrol gitu ya. Karena itu di ranah kekuasaan kita. Gitu. Selama itu bisa kita kontrol, insya Allah sih gitu ya. Hidup kita akan makin bahagia, makin tumbuh. Insya Allah sukses makin dekat lah ya. Yes. Gitu. Berarti karena sukses itu kan tidak hanya sekedar kita berbicara tentang banyaknya harta gitu ya. Banyaknya uang yang kita miliki, bukan hanya sekedar kedudukan gitu kan, pandangan orang kan tidak sekedar itu. Sukses kan jauh bisa lebih luas lagi. Iya. Apapun yang kita merasa bahwa kita sudah sukses, sudah enak gitu, ya udah lu sukses gitu. Jadi nggak usah dipersempit lagi. Sukses itu harus banyak duit, nggak usah. Karena setiap orang punya persepsi sukses masing-masing. Betul. Kan gitu. Ya. Gitu. Yes. Mantap. Wih, ngeri nih sama ini Apanya ngeri? trainer sukses mulia di mentorin nih. Ada itu sukses mulia. Mas Pur, terima kasih banyak sharingnya. Aduh, maaf ganggu nih waktunya, kan sibuk banget. Aduh, gitu kan. Iya, karena kemarin habis sakit beberapa hari yang lalu itu sampai ini aja gitu. Mungkin lelah kali ya, kelelahan. Oh, banyak sibuk. Ya, banyak mikirin umat kali ya. Masya Allah. Gitu. Banyak mikirin umat. Mas Pur, terima kasih banyak. Sehat selalu. Amin. Insyaallah. Iya. Salam buat keluarga juga. Si kecil juga tuh lucu banget tuh. Lihat di baik yang terakhir. Oke, Mas Pur, sukses selalu. Makasih buat Bagas ya. Makasih ya, Mas Pur. Yang penting kita bisa fokus ke depan, kita bisa melihat apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kemudian bisa kita lakukan. Yang penting ingat aja satu hal sih, guys. Hukum kekekalan energi itu akan selalu ada sampai hari kiamat. Bahwa energi tidak bisa kita musnahkan, tapi energi bisa berubah bentuk. Ya, artinya ketika yang kita lakukan kebaikan, Allah akan hadirkan kebaikan. Ketika yang kita lakukan negatif atau keburukan, Allah akan hadirkan keburukan. Maka selama ya kita berbisnis, selama kita mengabdi untuk masyarakat, selama kita untuk memberikan solusi terhadap masyarakat, fokuslah kepada kebaikan. Ya,
Ya, fokuslah kepada hal-hal yang kemudian menumbuhkan orang lain. Insya Allah, ketika kita memberikan kebaikan, ketika kita menumbuhkan orang lain, Allah akan tumbuhkan kita, Allah akan berikan kebaikan untuk kita. Insya Allah kita selamatlah dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah. Duh, udah lama pengen ketemu nih. Aduh, hanya lewat Zoom ya. Sudahlah ya gitu. Siap, insya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa segera terrealisasi nih. Amin. TTA juga mudah-mudahan ada kumpul-kumpul lagi kan. Seru tuh. Iya, siap. Masih ada setahun lebih lah ini menjabat, bukan menjabat apaan, menjabat langsung corona. Jabat Oppo. Iya, menjabat setahun langsung corona kan gitu. Jadi gimana ini juga bingung. Iya, ya dinikmati lah Mas. Iya, makanya itu tadi. Yang bisa kita kerjakan, ya, yang bisa kita kendalikan, yang nggak bisa, jangan terlalu difikirkan, gitu kan. Nikmati aja. Gitu. Semakin kita nikmatin, akan semakin enak. Semakin kita rasakan, semakin nikmat. Kan, gitu. Karena masa pandemi itu, menurutku adalah masa di mana kita harus lebih banyak berbagi. Masa pandemi itu adalah masa di mana kita harus lebih banyak empati. Meningkatkan empati. Karena empati itu akan meningkatkan diri kita makin dekat dengan Tuhan. Gitu. Jadi jangan sampai masa pandemi kita malah jauh dari berbagi kan gitu kan. Pandemi kita malah ya kan aku duitnya dikit nih gitu kan. Cukup buat nih. Jangan, ya udah sisain dikit untuk kita berbagi berapapun gitu ya untuk meningkatkan empati. Gitu. Jadi pandemi harus lebih banyak berbagi, empati makin naik kan gitu. Peluang berarti ya, pandemi itu peluang ya. Peluang untuk terus berbagi. Oke, Mas Pur. Ya, Bagas. Terima kasih waktunya ya. Oke, sama-sama Mas Pur. Makasih Mas Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.